Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas besar metode numerik. Anggota kelompok kami, yang pertama Putri Nuzul Aziza, yang kedua Karisma Agustin, yang ketiga Niswatul A'imah, yang keempat Muhammad Lukman Fanani. Kita akan membahas soal umum yang menggunakan metode bagi dua, metode regulavalsi, metode lelaran langsung, metode Newton respon, dan metode scan. Selanjutnya, kita akan membahas soal khusus, yaitu polinom Lagrange, polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory maju. Pembahasan soal-soal tersebut akan dibahas oleh teman saya. Saya, Putri Nuzul Aziza, akan menjelaskan mengenai tugas besar pada mata kuliah metode numerik. Pada soal umum, yaitu tentukan akar persamaan dari fungsi f(x) sama dengan sin x min 0,3 e pangkat x. Metode yang digunakan adalah metode bagi dua, metode regulavalsi, metode lelaran langsung, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Untuk menentukan akar persamaan dari fungsi tersebut, kita akan menggunakan Python. Berikut ini adalah kode untuk menentukan akar persamaan dari fungsi tersebut. Terdapat 5 menu, yaitu menu yang pertama menggunakan metode bagi dua, menu yang kedua menggunakan metode regulavalsi, menu yang ketiga menggunakan metode lelaran langsung, menu yang keempat menggunakan metode Newton-Raphson, dan yang kelima menggunakan metode secant. Untuk mengetahui hasil dari kode tersebut, kita langsung saja run. Karena terdapat 5 menu, yang pertama metode bagi dua, yang kedua metode regulavalsi, yang ketiga metode lelaran langsung, yang keempat metode Newton-Raphson, dan yang kelima metode secant. Yang pertama, kita akan pilih menu yang pertama, yaitu metode bagi dua. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 1, nilai B-nya adalah 2, dan didapatkan akar yang terdekat adalah 1,5. Selanjutnya, kita pilih menu yang kedua, yaitu metode regulavalsi. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilai A-nya, yaitu 1, B-nya 2, dan didapatkan akar yang terdekat adalah 1,0194, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan pilih menu yang ketiga, yaitu metode lelaran langsung. Nilai A-nya adalah 1, maka diketahui bahwa akar persamaan adalah 0,02598, dan seterusnya. Selanjutnya, kita pilih menu yang keempat, yaitu metode Newton-Raphson. Kita diminta untuk memasukkan batas errornya, misalkan 0,01. Masukkan nilai n-nya, misalkan 20, x0-nya adalah 1, sehingga didapatkan bahwa akar konvergen di X sama dengan 1,094433 dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita pilih menu yang kelima, yaitu metode secant.
kita masukkan batas errornya yaitu 0,01, N-nya 20, X0-nya 1, X1-nya 2, sehingga kita dapatkan I sama dengan 0, sama X sama dengan 1,019, dan seterusnya. Apabila I sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1,034, dan seterusnya. Apabila I-nya adalah 2, maka X sama dengan 1,082, dan seterusnya. Apabila I-nya sama dengan 3, maka X sama dengan 1,075, dan seterusnya. Apabila I-nya adalah 4, X sama dengan 1,076, dan seterusnya. Maka didapatkan akar konvergen di X sama dengan 1,07645554401, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas besar pada soal umum yang pertama, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Niswatul A'imah. Baik, di sini saya Niswatul A'imah dengan NIM 2020-4010 akan mempresentasikan soal umum nomor 1B. Soalnya yaitu, tentukan akar persamaan fungsi f(x) sama dengan 0,1 x pangkat 3 min 5x kuadrat min x plus 4 plus eksponen min x. Metode yang digunakan, yang pertama, metode bagi dua, yang kedua, metode regulavalsi, yang ketiga, metode lelaran langsung, yang keempat, metode Newton-Raphson, dan yang kelima, metode sekant. Untuk metode bagi dua dan metode regulavalsi, pemakai dapat memasukkan sendiri selang yang mengandung akar atau program membantu pencarian selang-selang yang mengandung akar. Pemakai dapat memilih salah satu selang yang diinginkan. Untuk metode lelaran langsung, persamaan XR plus 1 sama dengan GXR ditentukan oleh pemrogram, sedangkan tebakan awal ditentukan oleh pemakai. Untuk metode Newton-Raphson dan metode sekant, tebakan awal ditentukan oleh pemakai. Baik, kita langsung masuk pada jawabannya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan soal umum nomor 1B. Di sini ada Dev Show menu yang digunakan untuk membuat menu-menu yang nantinya akan ditampilkan. Nah, menu-menu yang akan ditampilkan nanti berupa metode-metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilailanjar. Untuk menu 1 yaitu metode 1 adalah metode bagi 2. Untuk menu 2 yaitu metode 2 adalah metode regulavalsi. Untuk menu 3 yaitu metode yang ketiga adalah metode lelaran langsung. Untuk menu yang keempat yaitu metode keempat adalah metode Newton-Raphson. Dan untuk menu yang kelima atau metode yang kelima yaitu metode sekant. Nah, di sini ada menu sama dengan input, pilih operasi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nah, artinya di sini nanti kita diminta untuk memasukkan angka mulai dari angka 1 sampai angka 6. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanggil fungsi-fungsi atau metode-metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan. Selanjutnya, if menu sama dengan 1. Nah, ketika kita memasukkan angka 1 di sini, maka nanti kita diminta untuk memasukkan nilai A dan memasukkan nilai B, karena di menu 1 ini tadi adalah metode bagi 2.
Setelah kita masukkan nilai A dan memasukkan nilai B, maka secara otomatis coding ini akan menampilkan hasil akar yang terdekat. Selanjutnya, elif menu sama dengan 2. Nah, untuk menu yang kedua ini merupakan metode regula falsi. Nanti di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A dan memasukkan nilai B dengan menggunakan coding yang ada di sini, maka nanti akan ditampilkan akar yang terdekat. Selanjutnya, elif menu sama dengan 3. Nah, untuk menu yang ketiga ini merupakan metode lelaran langsung. Di sini nanti kita diminta untuk memasukkan nilai A. Nah, untuk codingnya seperti ini, dan dengan menggunakan coding ini nanti akan ditampilkan hasilnya berupa akar persamaan. Selanjutnya, elif menu sama dengan 4. Untuk menu yang keempat yaitu metode Newton-Raphson. Nah, di sini nanti kita diminta untuk memasukkan batas error, memasukkan nilai n, dan memasukkan x0. Nah, dengan menggunakan coding ini nanti akan ditampilkan akar konvergen. Selanjutnya, elif menu sama dengan 5 jika kita memilih menu yang kelima, yaitu artinya kita memilih metode secant. Nah, di metode ini kita diminta untuk memasukkan batas error, memasukkan n, memasukkan x0, dan memasukkan x1. Dengan menggunakan coding seperti ini, maka nanti akan ditampilkan hasil berupa akar konvergen. Selanjutnya, elif menu sama dengan 6 jika kita memilih menu yang ke-6, dimana tadi kan diketahui menunya hanya 1-5. Artinya kalau kita mengetikkan di sini berupa angka 6, maka nanti ini exit, artinya kita keluar dari program. Selanjutnya, else print menu tidak tersedia. Artinya kalau di sini tadi kita memasukkan angka selain angka 1-6 seperti angka 7, 8, 9, maka nanti akan muncul tulisan menu tidak tersedia. Kemudian untuk fungsi-fungsinya ini tadi semua menggunakan fungsi yang sama seperti pada soal, yaitu f sama dengan 0,1x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4 ditambah eksponen min x. Nah, kalau di menu yang pertama ini x-nya diganti menggunakan a. Untuk yang di menu yang kedua juga sama, x-nya diganti menggunakan a. Di menu yang ketiga juga sama, x-nya diganti dengan a. Di menu yang keempat juga sama, x-nya diganti menggunakan, untuk di menu keempat x-nya tetap menggunakan x. Selanjutnya di menu yang kelima, x-nya juga tetap menggunakan x. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk memanggil fungsi-fungsi ini tadi, kita menggunakan while true show menu. Jadi nanti menunya akan ditampilkan dan kita bisa memilih salah satu menu sehingga nanti ditampilkan fungsinya. Selanjutnya kita langsung running programnya ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan menu yang kita inginkan. Kita pilih operasi yang pertama, masukkan nilai A. Nah, nilai A-nya ini bisa kita masukkan dengan angka 0. Kemudian nilai B ini bisa kita masukkan dengan angka 1. Nah, diperoleh akar yang terdekat yaitu 0,765448211644562.
Selanjutnya kita pilih operasi yang kedua. Masukkan nilai A. Di sini masih sama, A-nya kita masukkan dengan 0. B-nya kita masukkan dengan 1. Nah, diperoleh angka yang terdekat adalah 0,765448211 Nah, bisa kita lihat di sini antara metode yang pertama dan metode yang kedua hasilnya adalah sama. Dengan nilai A dan B-nya juga sama. Selanjutnya di sini kita pilih operasi yang ketiga. Masukkan nilai A, misal kita masukkan A-nya adalah 1. Nah, diperoleh akar persamaannya adalah 0,818282845904447. Selanjutnya, misal kita pilih operasi yang keempat. Nah, kita diminta untuk memasukkan batas error. Di sini kita masukkan batas errornya misalnya 1. Kemudian nilai n-nya kita masukkan dengan 3. Kemudian x0-nya kita masukkan dengan 0,1. Nah, dengan batas error 1, nilai n3 dan x0 sama dengan 0,1 diperoleh x sama dengan 1, diperoleh akar konvergen di x sama dengan 1,735599079699895. Kemudian misal kita pilih operasi yang kelima. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan batas error. Misalnya kita samakan dengan yang operasi yang keempat tadi, batas errornya 1. Kemudian kita masukkan n-nya misalnya 5. X0-nya misalkan 0,1. X1-nya misalkan 0,2. Nah, di sini diperoleh ketika batas error sama dengan 1, n sama dengan 5, x0 sama dengan 0,1 dan x1 sama dengan 0,2, maka diiterasi ke 0, x sama dengan 1,517636653799602. Kemudian ketika iterasi sama dengan 1, x sama dengan 0,651958773 dan diperoleh hasilnya akar konvergen di x sama dengan 0,651954954730081. Nah, kita tadi kan sudah mencoba pilih operasi mulai dari nomor 1 sampai 5. Kita coba memasukkan angka selain yang ada di dalam program. Misalnya kita masukkan angka 7. Nah, di sini muncul tulisan menu tidak tersedia. Selanjutnya kita ingin keluar dari program, maka kita bisa masukkan angka 6. Nah, secara otomatis kita telah keluar dari program. Pembahasan soal umum nomor 1B selesai. Baik, saya Karisma Agustin dengan NIM 2020-4006 akan mempresentasikan tentang soal umum pada nomor 1C. Baik, langsung saja kita masuk kepada penyelesaiannya. Di sini ada Dev Show Menu yang digunakan untuk membuat menu-menu yang nantinya akan ditampilkan. Nah, menu-menu ini berupa persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Di sini sudah ada input menu sama dengan input, pilih operasi ke-1 atau kedua. Nah, artinya di sini kita diminta untuk memasukkan angka mulai 1 sampai 2. Gunanya apa? Untuk memanggil menu yang akan kita pilih. Misalnya kita pilih operasi ke-1, maka di sini kita ketikkan angka 1.
Lalu di sini terdapat if menu ke-1. If menu ke-1 ini terdiri dari import math. Di sini terdiri dari fx dan f aksen x. Ya, dengan rumus yang berbeda. Lalu kita return fx-nya. Di sini kita disuruh memasukkan nilai h sama dengan float input masukkan nilai h. Lalu artinya nanti kita disuruh untuk memasukkan nilai h. Lalu ada batas errornya. Lalu disuruh memasukkan nilai n-nya juga. Lalu memasukkan nilai x0 dan memasukkan nilai y. Setelah itu kita gunakan fungsi for i in range dengan rumus x sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagikan dengan f aksen x0. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita print nilai yang tadi, yaitu dengan i sama dengan x sama dengan x. Lalu x0 itu sama dengan jumlah x. Sama, lalu kita masukkan menu yang kedua juga. Hampir sama dengan cara memasukkan menu yang pertama. Bedanya, kalau menu yang kedua ini kita memasukkan y0 bukan x0 dan kita memasukkan nilai x bukan nilai y. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, cuma untuk penyelesaiannya kita for i in range-nya kita gunakan y sama dengan y0 yang dikurangi dengan f y0 dibagi dengan f aksen y0. Setelah itu kita print, lalu y0-nya itu sama dengan nilai y. Kalau sudah, kita print akar konvergen di y-nya. Lalu kita break. Kalau sudah, kita pilih, kita gunakan lagi elif menu yang ketiga. Kita gunakan exit atau keluar, lalu kita pilih else. Lalu kita print menu tidak tersedia. Artinya jika kita memilih persamaan yang ketiga ini, maka saat di run dia akan muncul tulisan menu tidak tersedia. Setelah itu kita while true dan show menu. Ini gunanya untuk menampilkan semuanya. Mari kita coba kita runkan dulu. Di sini sudah ditampilkan yaitu pilih operasi ke-1 atau kedua. Kita coba pilih operasi yang pertama. Lalu masukkan nilai h-nya. Kita masukkan juga nilai batas error. Kita masukkan nilai n-nya juga. Lalu kita masukkan nilai x0 dan nilai y. Nah, di sini nilai ini dengan batas error 2 dengan nilai n4, x04 dan nilai y-nya 7 akar konvergen di x sama dengan 2,9891. Kita coba ke persamaan yang kedua. Kita masukkan nilai h-nya semisal 2. Batas errornya 4, nilai n-nya 6 dengan x07 dan nilai y 8. Maka akar konvergennya itu berada pada y sama dengan 1,3441. Demikian penjelasan tentang pembahasan soal khusus yang 1C. Baik, selanjutnya di sini saya Niswatul Aimah dengan NIM 2020-4010 akan mempresentasikan mengenai soal khusus bidang ekonomi bagian polinom Lagrange. Soalnya yaitu harga bangunan baru dari tahun 1950
hingga 1969 mengalami perubahan yang tercatat sebagai berikut. Pada tahun 1950 harganya 33,525 juta dolar, pada tahun 1955 harganya 46,519 juta dolar, pada tahun 1960 harganya 53,941 juta dolar, kemudian pada tahun 1965 harganya 72,319 juta dolar, kemudian tahun 1966 harganya 75,160 juta dolar, kemudian pada tahun 1967 harganya 76,160 juta dolar, kemudian pada tahun 1968 harganya 84,690 juta dolar, kemudian pada tahun 1969 harganya 90,866 juta dolar. Berdasarkan data tadi, prediksikan harga bangunan pada tahun 1957, 1964, 1970, dan 1975 dengan menggunakan polinom interpolasi derajat n. Yang pertama, polinom Lagrange, yaitu yang akan saya bahas. Yang kedua, polinom Newton, dan yang ketiga, polinom Newton-Gregory maju akan dibahas oleh teman saya. Untuk setiap polinom interpolasi, tampilkan kurva fungsinya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan soal. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal khusus polinom Lagrange. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu menuliskan import matplotlib Pplot as PLT yang dimana memiliki fungsi untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Dan setiap sumbu memiliki sumbu horizontal atau X dan sumbu vertikal atau Y. Selanjutnya adalah kita lakukan import terlebih dahulu library NumPy NP. Penggunaan as di sini artinya menggantikan pemanggilan NumPy dengan prefix NP untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita menuliskan tahun pada data yang diketahui dan harga pada data yang terdapat pada soal. Kemudian menuliskan derajat dan fungsi di sini adalah 7. Untuk memprediksi harga, kita menggunakan fungsi XPLT sama dengan NP, linspace, dan YPLT. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi for i in range. Dan setelah itu, kita print XPLT dan YPLT. Setelah menuliskan hal ini, kita menuliskan fungsi untuk menampilkan grafik pada prediksi harga bangunan dari tahun pada soal yang ditanyakan. Di sini saya menggunakan fungsi NP-array pada X-point dan Y-point. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan fungsi show untuk menampilkan fungsi tersebut. Setelah selesai menuliskannya, kita run dan mendapatkan hasil grafik yang diinginkan. Nah, ini merupakan grafiknya dan ini merupakan data tahun beserta harganya. Misalnya 1950 33,525, 1951 min 1173,1, 1952 min 1200,808,
1953 min 776,83, 1954 min 301,0 dan seterusnya. Sedangkan untuk grafiknya seperti yang tampak pada layar. Pembahasan soal khusus polinom Lagrange selesai. Saya Karisma Agustin dengan NIM 2020-4006 akan menjelaskan tentang soal khusus pada polinom Newton. Tadi soalnya sudah disampaikan pada awal, disampaikan oleh teman saya. Langsung saja kepada pembahasan soal khusus Newtonnya. Yang pertama, itu kita tuliskan import matplotlib.pyplot as PLT-nya. Nah, ini berfungsi sebagai memvisualisasikan data seperti membuat plot grafik untuk satu suku atau lebih. Dan setiap sumbunya itu memiliki sumbu yang horizontal atau yang sering kita sebut sebagai sumbu X, dan sumbu vertikal atau yang sering kita sebut sebagai sumbu Y. Selanjutnya, kita lakukan import NumPy as NP terlebih dahulu. Penggunaan as di sini digunakan untuk mengganti pemanggilan NumPy dengan prefix NP untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, kita menuliskan tahun dan harga yang kita ketahui pada soal, yaitu dengan X tahun sama dengan np.array, kita masukkan tahunnya, lalu kita ketikkan Y sama dengan np.array, ini adalah harganya. Ini diketahui dari soal yang tadi. Kemudian, kita diminta untuk menuliskan tahunnya. Kita tuliskan X input sama dengan in input, lalu masukkan tahun. Di sini N-nya sama dengan 7 ya. Setelah itu, kita buat satu range 2 dimensi yang kita sebut sebagai ST. Ya, kita ketikkan ST sama dengan np.zeros n plus 1 ke n plus 1. Di sini ST yaitu selisih terbagi. Setelah itu kita buat ST0 itu sama dengan Y. Kemudian lakukan langkah tersebut secara perulangan. Untuk menghitung ST1, ini ya, untuk menghitung ST1, maka kita perlu ST ke I yaitu plus 1. Kemudian sudah mendapatkan nilainya, maka kita lakukan print ST. Selanjutnya kita hitung nilai P sama dengan ST-nya itu 0 ke 0. Kemudian kita lakukan perulangan yaitu for I in range yaitu 1 ke N plus 1. Lalu A-nya ST0 ke I. Kalau sudah, kemudian dikalikan for K in range 0 ke I. Lalu A-nya kita masukkan sama dengan X input dikurangi X ke K-nya. Kalau sudah, kemudian di sini P-nya itu sama dengan A, lalu print nilai P yang tadi ini. Kalau sudah, kemudian kita tuliskan plt.plot X ke Y dan plt.plot X input ke P. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan grafiknya. Dan langkah yang terakhir kita tuliskan plt.show. Ya. Fungsi ini digunakan untuk menuliskan yang kita melihat hasilnya. Kemudian kalau sudah dilakukan langkah-langkah seperti ini, kita run untuk mengetahui hasilnya. Sudah, di sini terdapat masukkan tahun.
masukkan tahunnya yang kalian inginkan. Di sini kita tulis 1957 ya, karena yang disuruhkan 1957. Nah, di sini sudah terdapat grafiknya, dan ini adalah nilai dari harga pada tahun 1957. Selanjutnya kita coba tahun yang lainnya. Kita run dulu, kemudian tunggu sampai ada tulisan masukkan tahun. Yang kedua ini akan kita masukkan tahun 1964. Masukkan tahun yaitu 1964. Kita enter. Kita tunggu grafiknya keluar. Nah, ini adalah tampilan grafiknya tahun 1964 dan ini adalah hasil perolehannya. Coba kita runkan lagi. Kita masukkan tahunnya 1970, kita enter. Nah, ini dia adalah grafiknya. Dan ini adalah perolehan hasilnya. Kita coba lagi, kita delete. Kita coba dirunkan lagi. Kita masukkan nanti nilainya adalah tahun 1975. Kita enter. Nah, inilah grafiknya. Dan ini hasilnya. Jadi, tahun 1957, 1960, 1970, dan 1975 grafiknya hampir sama ya. Naik, cuma yang 1975 ini agak lebih ke kiri. Kalau begitu, maka contoh soal pembahasan yang ini dinyatakan sudah selesai. Selanjutnya, saya Putri Nuzul Aziza akan menjelaskan mengenai kode Python tentang polinom Newton-Gregory maju pada bidang ekonomi. Untuk setiap polinom interpolasinya, kita akan tampilkan kurva fungsinya. Berikut ini adalah kode Python-nya. Yang pertama, kita akan menampilkan jumlah pasangan nilainya. Kemudian kita akan menginput nilai X-nya dan nilai Y-nya. Selanjutnya, kita akan menginput nilai X yang ingin dicari pasangannya. Selanjutnya, nanti yang terakhir kita akan menampilkan kurva dari fungsi. Langsung saja untuk menampilkan hasil dari kode Python berikut, kita langsung run. Input jumlah pasangan nilainya yaitu 3. X0-nya adalah tahun 1950. Y0-nya 33,525. X1-nya 1955. Y1-nya 46,519. X2-nya tahun 1960, Y2-nya yaitu 53,941. Kemudian kita input nilai X yang ingin dicari pasangannya, yaitu tahun 1957. Nah, berikut ini adalah tahun
1957. Kita dapatkan Newton Gregorinya adalah 50,15644 dan berikut ini adalah kurva fungsinya. Karena kita akan mencari nilai X yang lain, kita hapus terlebih dahulu run-nya dan kita run lagi. Kita masukkan input jumlah pasangan nilainya yaitu 4, X1-nya 1950, Y0-nya 33,525, X1-nya 1955, Y1-nya 46,519, X2-nya 1960, Y2-nya 53,941, X3-nya yaitu 1965, Y3-nya yaitu 72,319. Nilai X yang akan kita cari pasangannya yaitu tahun 1964. Nah, berikut ini adalah hasilnya, yaitu 66,973576 dan berikut ini adalah kurva fungsinya. Selanjutnya, kita hapus terlebih dahulu. Kita run kembali. Kita input jumlah pasangan nilainya ada 8. Yaitu X0-nya 1950, Y0-nya 33,525, X1-nya 1955, 46, 19, X2-nya 1960, dan 53,941, X3-nya 1965, yang 72,319, yang 1966, yang 4-nya 75,160, kemudian tahun 1967, Y5-nya 76,160, selanjutnya X6-nya 1968, yaitu 84,690, X7-nya 1969, dan Y7-nya 90,866. Kemudian kita input nilai X yang ingin dicari pasangannya yaitu 1970. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 75,16 dan berikut ini adalah grafik fungsi atau kurva fungsinya.
kita hapus terlebih dahulu karena kita akan mencari nilai X yang lain. Selanjutnya akan kita run kembali. Kita masukkan jumlah pasangannya yaitu 8. Nilai X0 nya 1950 dan 33,25 dan 1955. Y0 nya 46,519, X2 nya 1960, Y2 nya 53,941, selanjutnya 1965, Y nya 72,319, selanjutnya 1966, 75,160, selanjutnya 1967, Y nya 76,160, X nya 1968, Y nya 84,690 dan 1969, Y nya 90,866. Nilai X yang ingin dicari pasangannya yaitu 1975. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 76,160,0003. Dan berikut ini adalah kurva fungsinya. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.